Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran katsira. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita teruskan halaqah tazkirah kultum bersama kisah Al-Fudail bin Iyad. Pagi ini serial yang ke-16 tentang apa? Si mukmin hendaklah ingat saat ia akan ditanya Allah. Karena dalam kisah Fudail ini, setelah ditanya jemaahnya tadi berapa umur tuan, umur saya 60 katanya. Kalau begitu perjalanan hidup Anda sudah 60 tahun menuju Allah, ingatlah mungkin besok lusa akan berakhir. Lalu orang tadi mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya dia positif dan dia tuh insaf. Dia ingat maksud orang alim ini. Artinya ingatlah Allah. Lalu dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditanya, apa maksud inna lillahi itu? Oh, ternyata maksudnya katanya kata Fudail, setiap kita ini akan meninggal. Bila kita akan meninggal, kita akan kembali kepada Allah. Inna lillah, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Nanti Allah akan tanya setiap unit kehidupan yang ditempuh. Maka siaplah menjawab setiap pertanyaan yang akan diajukan. Starting daripada tentang sholat akan ditanya, tentang usia akan ditanya, tentang usia remaja akan ditanya, tentang wa akan ditanya, tentang ilmu akan ditanya. Jangan dikatakan belajar itu tidak penting. Wa madza amila fi ma alima. Ilmu yang dia tahu, macam mana dia buat? Cakap tidak tahu. Mana boleh cakap tidak tahu? Kenapa tidak tahu? Kita ini hidup mesti bergiat dalam menggali ilmu. Maka di sini dikatakan si mukmin hendaklah ingat saat ia akan ditanya Allah. Pada saat itu si mukmin sangat memerlukan syafaat bagi yang bermasalah tu ya. Mudah-mudahan kita tidak bermasalah insyaallah. Orang itu memerlukan syafaat di hadapan Allah. Pemberi syafaat nomor 1 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kaitkan hadis-hadis tentang syafaat ini, yang jelas yang berkenaan dengan salat, syafaat yang berkenaan dengan salat katanya apa? Siapa yang mendengar azan dan selepas itu berdoa sesudah azan dengan doa yang terdapat dalam hadis itu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Ini satu riwayat ya. Satu riwayat saya sampai wa'attah saja. Siapa yang selalu mendengar azan dan berdoa selepas azan, kata baginda Rasulullah SAW, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, layak mendapat syafaatku nanti. Jadi syafaat itu berbungkai dengan salat, berbungkai dengan azan. Subhanallah, indahnya Islam ya. Dia pergi sembahyang ke masjid, dia menjawab azan, dapat syafaat Nabi. Subhanallah, subhanallah. Kemudian Quran yang dibacanya akan memberi syafaat juga. Ibadat puasa yang dilakukannya akan memberi syafaat juga. Malaikat yang bersama dengannya, sepatutnya orang beriman merasakan kewujudan keberadaan malaikat bersamanya 24 jam. Tengok ayat Qur'annya ya. Dalam surah Fussilat dah selalu dibincang ayat tentang malaikat akan mengurus kehidupan orang beriman tu nanti di sana. Surah Fussilat tu ya. Jemaah yang sering mendengar tazkirah mungkin sudah lekat di hatinya ayat ini. Ayat ini patut dibaca selalu, baca dalam solat, dibaca juga di luar solat, jadikan ayat. Apa ayatnya? Ayat halaman 480 surah Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 30, 31, 32.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allahumma ighfir lana warhamna ya Rabb. Allahumma ighfir lana warhamna ya Rabb. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Maksud ayat ini, ayat 30, maksudnya orang yang beriman kepada Allah, meyakini Allah sebagai Rabbi Allah, kemudian dia konsisten, dia istiqamah, nanti saat dia akan meninggal, dia akan didatangi malaikat. Kedatangan malaikat itu membawa motivasi dan hiburan. La takhafu, tuan, puan, bapak, ibu, jangan takut nak mati ini ya. Bagi bapak dan ibu tidak susah sebenarnya. Wala tahzanu, jangan sedih ya. Jangan sedih berpisah dengan ahli keluarga. Jangan sedih meninggalkan rumah, kendaraan, harta, kekayaan, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah, jannah sudah milik Anda. Patutnya masa ini masa bergembira, bukan masa bersedih, bukan masa takut. Allati kuntum tu'adun, jannah ini sudah dijanjikan selama ini. Sekarang mau dibayar utang, janji mau dipenuhi. Baru malaikat tadi menyatakan identiti mereka, menerangkan identitasnya. Nahnu awliya'ukum, kami ini sebenarnya bukan orang lain. Kami ini pembantu Anda, pendamping Anda, penolong Anda. Fil hayati dunia, sejak di dunia lagi. Orang itu bersama malaikat. Kehidupannya terurus. Kehidupannya terarah. Fil hayati dunia, di dunia bersama malaikat. Wa fil akhirah, di akhirat juga. Nah, bila kita lihat kepada tafsir, contoh lihat tafsir Al-Imam Qurtubi, wa fil akhirah itu maksudnya apa? Nak meninggal didatangi malaikat, dalam kubur bersama malaikat, di akhirat nanti dicari malaikat dan diurus oleh malaikat, dibantu oleh malaikat. Aulia, wali, malaikat ini wali, pembantu, penolong, pendamping. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dalam jannah itu kamu akan mendapati apa yang kamu mau. Walakum fiha ma tad'un, apa yang kamu pinta. Apa yang kamu minta dapat di sana. Tidak ada yang disekat, ditolak. Nuzulam min ghafur rahim, sebagai hadiah limpah kurnia daripada sisi Allah yang ghafur, yang rahim. Allah itu ghafur. Kalau bukan karena keampunan Allah, tidak layak orang itu masuk surga. Karena dosa banyak, kes banyak. Tapi Allah itu ghafur dan Allah itu rahim, maka layaklah orang itu masuk jannah. Jadi kita perlu memikirkan benda ini dalam poin berapa tadi? Dalam poin yang ke-17 bersama kisah Al-Fudail bin Iyad. Si mukmin adalah ingat saat ia akan kembali dan ditanya oleh Allah. Pada saat itu si mukmin sangat memerlukan syafaat, pertolongan. Pertolongan siapa? Pertolongan Rasulullah. Pertolongan siapa? Pertolongan malaikat. Pertolongan siapa? Pertolongan amal salehnya, cinta Qur'annya, cinta salawatnya, cinta ibadatnya. Semuanya akan membantunya nanti di sana insyaallah. Mudah-mudahan selalu kita bersama majelis ilmu, bersama kisah salihin, agar perjalanan hidup ini terasa terang sedikit, nampak laluan mau ditempuh. Jangan kita gelap dalam menempuh jalan ini. Kalau gelap, kalau kalang kabut, berarti nanti susah di sana. Kenapa? Karena kenapa urusan dunia tidak diurus dengan baik? Kenapa keadaannya kalang kabut? Kenapa tak tentu arah? Kenapa tak pegang Quran? Kenapa tak dekat dengan orang alim? Kenapa tak dekat dengan majelis ilmu? Kenapa tidak mencintai ulama, tidak mencintai salihin, tidak mencintai sesama mukmin? Nanti akan ditanya nanti di sana. Jadi orang yang saling mencintai nanti akan saling bertemu di sana dalam ayat lain, dalam surah lain. Mungkin akan kita bincang besok lusa. Amin ya rabbal alamin. Allahumma syrah sudurana, Allahumma astur uyubana, Allahumma kshif humumana wa humumana ya mujibas sa'ilin. Allahumma rfa'anna hazal waba, Allahumma rfa'anna hazal waba,
اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين والناس أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا رحمن يا مجيب السائلين. واكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. Barakallahu fikum, inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.